Setelah sekian lama cuma diem di watchlist gua, akhirnya gua tamatin anime Shinigami Bochan Tokuro Maid. Jadi gimana animenya? Tonton sampai habis buat tahu tentang animenya. Jadi awalnya gua direkomend sama temen gua karena dia tahu gua juga suka romance komedi. Cuma gua milih nonton anime romcom yang lain dulu. Karena season 3-nya juga keluar musim ini, ya udah sekalian aja langsung gua maratonin semua. Cukup ceritanya di sini, langsung aja kita bahas tentang animenya. Jadi ada seorang anak sulung keluarga bangsawan bernama Victor yang kalau di animenya kebanyakan dipanggil Bochan. Dia ini dikutuk penyihir waktu umur 5 tahun, bikin dia dijauhin semua keluarganya. Dia juga tinggalnya di villa gitu yang jauh di dalam hutan sama pelayannya, si Alice yang seumuran dengan dia dan sama Rob yang udah tua. Kutukannya bikin dia nggak bisa nyentuh atau disentuh sama makhluk hidup, karena menyentuh atau disentuh sama dia bakal langsung mati. Jadi intinya anime ini selama 3 season nyeritain soal kehidupannya si Bochan di villa itu sambil berusaha lepasin kutukannya. Ngeliat kutukannya, gue jadi ingat cuplikan anime My Instant Death Ability is so overpower yang sekali ngomong aja langsung mati. Untung ini anime romance komedi. Kalau isekai si Bochan pasti OP nih, soalnya tinggal sentuh lawan aja udah mati. Oke, balik ke pembahasan animenya. Di awal ceritanya cuma ada Bochan, Alice, Rob, sama Viola, adenya si Bochan. Perlahan masuk karakter lain yang sebenarnya nggak kalah penting, kayak Kaf sama Zain, penyihir yang nantinya bantuin Bochan dan jadi temennya juga. Selama season 1, ceritanya berfokus di pengenalan cerita dan karakter. Intinya tuh kayak bikin kita sebagai penonton tuh paham dulu siapa aja karakter utamanya, ceritanya kayak gimana, apa tujuan mereka dalam cerita ini. Gua sempat ngerasa agak bosen waktu nonton awal-awal season 1-nya karena ceritanya itu kayak diulang-ulang aja. Misalnya Bochan digodain Alice, Bochan main piano, atau dialog-dialog yang sederhana gitu. Tapi sejak episode 6, gue mulai penasaran sama jalan ceritanya karena mulai nyeritain persyaratan kutukannya Bochan dan juga waktu Zain dan Kaf bawa Bochan ke pertemuan antar penyihir dan ketemu Dalet. Cerita mulai rame karena kehadiran karakter lain kayak Walter, adiknya si Bochan yang disiapin buat jadi pewaris kalau Bochan gagal hilangin kutukan. Belum lagi cerita soal Sharon, ibunya Alice yang muncul di episode 11 bersama Dalet di dalam peti. Yang bikin gue yakin buat lanjut adalah akhir dari season 1-nya dimana ibunya Bochan memberi dia waktu sampai musim semi buat hilangin kutukannya supaya dia bisa jadi penerus ayahnya. Lanjut ke season 2, ceritanya masih sama, nggak jauh-jauh dari Bochan, Alice, dan Rob. Kalau Viola mah emang selalu muncul dengan kelakuannya yang kocak dan malu-malu kucing. Tapi di season 2 ini terutama episode 1-5, cerita mulai banyak nyorot ke hubungannya Zain dan Kaf. Jadi mereka berdua ini bisa aja kepisah karena kelakuannya si Dalet. Di season 2 ini juga muncul bos sirkus tempat Kaf dan Zain bekerja. Gak cuma kedatangan karakter baru, ada juga karakter yang kelakuannya mulai berubah. Ya, misalnya si Dalet yang mulai melunak sejak ketemu sama Walter yang mengaku senasib sama dia sebagai anak kedua. Episode 6-10 balik lagi kayak awal, nyeritain keseharian Bochan, Alice, Rob, dan karakter lain kayak Kaf sama Zain. Di episode 10 datang lagi karakter lain, yakni Nico dan Ichi yang punya sekolah sihir. Mereka punya misi untuk mencabut kutukan juga dan mengincar Zain yang sihirnya ini bakal sangat berguna untuk misi mereka itu. Lanjut ke season 3, di awal nyeritain tentang Bochan, Alice, Zain, Kaf, dan lainnya lagi sekolah sihir di sekolahnya Nico sama Ichi. Di sini banyak cerita masa lalu atau flashback gitu, kayak asal-usulnya Nico dikutuk, kenapa Sharon ada di peti tempat tinggalnya Dalet, cerita masa lalunya kakek neneknya Bochan, dan yang lainnya. Yang sebaiknya kalian nonton sendiri, karena kalau gua kasih tahu atau spoiler, udah nggak seru lagi nantinya. Di season 3, gue jadi ngerti kalau hubungannya Alice sama Bochan ini sebenarnya gak rumit-rumit amat, tapi karena Bochan gak bisa nyentuh dia dan perbedaan status antar keduanya, karena si Bochan itu bangsawan dan si Alice itu pelayan, jadinya rumit dan kusut. Soal ceritanya kurang lebih kayak gitu ya. Sekarang gue mau ngomong pendapat gue soal anime ini. Setelah gue nonton ketiga seasonnya, gue bisa menyimpulkan kalau anime ini romance, komedi, dan supernatural. Di sebagian besar season 1 dan 2, gue bakal bilang anime ini sah-sah aja kalau ditulis slice of life juga. Anime ini asik buat ditonton, komedinya ringan, dan bisa muncul kapan aja dari berbagai karakter. Tapi yang paling sering bikin gue ketawa si Zain, Viola, atau Walter. Sebenarnya Alice sama Bochan juga, tapi menurut gua komedi mereka agak dewasa ya, karena Alice selalu godain Bochan kayak ngedeketin dadanya ke Bochan atau angkat bagian bawah bajunya supaya bisa kelihatan pahanya. Nah, respon dari Bochan ini kadang kocak-kocak dan bikin gua ketawa, tapi memang yang dominan komedinya ya respon dari si Bochan ini waktu digodain. Gak cuma komedi, ceritanya juga semakin lama semakin enak buat diikutin.
Di awal emang gitu-gitu aja, tapi dengan masuknya karakter lain, cerita mulai berkembang. Seperti Bocan yang awalnya tertutup karena terkutuk, mulai membuka diri sejak Alice menjadi pelayannya. Teman Bocan juga semakin banyak karena kedatangan Cap dan Zain. Belum lagi karakter lain yang datang belakangan. Makin lama makin banyak. Rasanya kayak Bocan itu sebenarnya gak punya masalah apa-apa, padahal sentuhan dia bisa langsung bunuh orang. Menurut gua, ceritanya yang kayak gini bikin gua betah karena nggak soal Bocan dan Alice doang. Ada satu momen mereka yang menurut gua itu miris sekaligus manis, yaitu di episode 8 season 2, dimana mereka ciuman tapi dibatasi kaca. Mirisnya karena Bocan sama Alice ini sangat amat deket karena serumah dan ketemu tiap hari, tapi nggak bisa saling bersentuhan karena kutukannya dia. Menurut gua, sebenarnya anime ini anime romance dengan bumbu komedi, alur cerita slice of life yang dipaduin sama supernatural. Seru gak sih animenya? Seru kok, walau intinya sederhana. Tapi anime ini asik ditonton karena ceritanya gak terlalu berat dan gak bikin sakit kepala. Cukup ikutin ceritanya aja, pasti kalian bisa ngerti arah ceritanya dan tujuan dari ceritanya. Komedinya juga oke, walaupun kadang-kadang rasanya agak garing sih. Karakter sampingannya banyak sih, sampai kadang-kadang gue lupa sama nama-namanya, terutama teman-teman sesama penyihir di kubunya Dalet. Overall, anime ini rekomen buat yang suka romance komedi, dan ini bukan romance anak sekolahan kayak pada umumnya ya. Nah, kurang lebih kayak gitu aja. Sekian video gua kali ini, terima kasih yang sudah menonton.